Meskipun beberapa peristiwa astronomi cukup umum terjadi, ada peristiwa yang hanya terjadi sekali dalam setahun atau sekali dalam 100 tahun. Yuk kita lihat peristiwa paling keren dan paling langka yang mungkin bisa kita saksikan dengan mata kepala sendiri. Peristiwa langit pertama yang menakjubkan dalam daftar kita adalah hujan meteor Perseid yang akan berlangsung dari tanggal 17 Juli hingga 24 Agustus 2024. Peristiwa ini akan menjadi salah satu yang paling semarak tahun ini. Pada puncaknya antara tanggal 12 dan 13 Agustus, kamu bisa melihat hingga 100 meteor setiap jamnya kalau kamu berada di tempat yang gelap. Hujan meteor ini disebabkan oleh serpihan komet Swift-Tuttle. Saat meteor melesat melewati atmosfer bumi, meteor-meteor ini sering meninggalkan jejak cahaya dan warna yang panjang. Waktu yang tepat untuk menyaksikan pertunjukan kosmik ini adalah sebelum fajar menyingsing. Pada tanggal 2 Oktober 2024, kita akan dapat menyaksikan gerhana matahari cincin api. Nama ilmiahnya adalah gerhana anular dan terjadi ketika bulan berada sedikit lebih jauh dari planet kita. Dalam kasus ini, ketika piringan bulan dan matahari sejajar, bayangan bulan tidak sepenuhnya menghalangi cahaya matahari. Akibatnya, kamu bisa melihat cincin cahaya matahari di sekeliling bulan. Kali ini cincin api akan terlihat di Chili bagian selatan dan Argentina bagian selatan. Jadi, pesan tiket pesawatmu lebih awal ya. Peristiwa keren lainnya yang akan terjadi pada bulan Oktober ini adalah hujan meteor drakonid. Selama peristiwa ini, meteor akan lebih banyak melintas pada malam hari daripada dini hari. Hujan meteor ini biasanya berlangsung lambat, hanya menghasilkan beberapa meteor per jam. Di sisi lain, para astronom berbicara tentang Draco yang langka dan berapi-api yang telah diketahui mengirimkan ratusan meteor melintasi langit dalam waktu 1 jam. Apakah kita akan beruntung tahun ini? Waktu yang akan menjawabnya. Mulai tanggal 12 Oktober dan selama sepekan berikutnya, kamu akan berkesempatan untuk melihat komet yang melintasi planet kita. Meskipun komet yang hampir sulit diucapkan ini akan berada pada jarak 70 km dari bumi, pada titik terdekatnya kamu mungkin bisa melihatnya dengan mata telanjang. Komet memiliki reputasi sebagai benda yang sulit diprediksi. Sebagian besar benda angkasa yang berdebu dan dingin ini diperkirakan berasal dari pinggiran tata surya jutaan tahun yang lalu, dan di sana mereka menghabiskan sebagian besar waktunya dalam kegelapan, tidak bergerak dan tidak terlihat. Seperti aku di sekolah menengah. Kini beberapa di antaranya sudah mendekati matahari dan banyak ahli yang sudah meramalkan akan ada pemandangan langit yang fantastis di bulan Oktober. Kalau kamu melewatkan hujan meteor yang telah kita bahas, kamu masih bisa mengejarnya, yakni hujan meteor Orionid akan terus berlangsung dari tanggal 26 September sampai tanggal 22 November 2024. Terkadang peristiwa ini bisa menghasilkan 40 hingga 70 meteor per jam, tapi baru-baru ini jumlah maksimumnya lebih rendah dari 20 sampai 30 meteor yang terlihat. Dan peristiwa terakhir untuk tahun ini adalah hujan meteor Geminid. Aku kasih tahu ya, peristiwa ini akan sangat menakjubkan. Para astronom menyatakan hujan meteor ini merupakan salah satu yang terbaik di tahun ini karena meteor-meteornya yang terang dan dapat dilihat. Sekitar 120 bintang jatuh akan melesat melintasi langit setiap jamnya. Menariknya, ketika sebagian besar hujan meteor berasal dari komet yang terdiri dari debu dan es, Geminid berasal dari asteroid berbatu, yakni 3.200 Phaethon. Para ilmuwan masih belum tahu bagaimana mengklasifikasikan asteroid ini karena asteroid ini memiliki ekor dan semakin terang ketika mendekati matahari, sama seperti komet. Di sisi lain, baru-baru ini para astronom menemukan kalau ekor asteroid ini tidak terbuat dari debu, melainkan dari gas natrium. Sekarang, yuk kita lakukan perjalanan lebih jauh ke masa depan. Pada tahun 2029, kita akan menyaksikan gerhana bulan paling gelap di abad ini. Gerhana bulan terjadi ketika satelit alami kita ini sepenuhnya bersembunyi di balik bayangan bumi.
Kadang-kadang saat itu terjadi, bulan bisa tampak berwarna merah terang. Biasanya, semakin dekat bulan ke pusat bayangan planet kita, semakin gelap gerhana yang terjadi. Menurut para ahli, gerhana pada tanggal 26 Juni 2029 akan menjadi sangat gelap. Gerhana ini akan berlangsung sekitar 1 jam 42 menit dan akan menjadi yang paling terlihat di Amerika Selatan. Jadi, jangan lupa untuk memesan tiketmu ya. Supermoon yang juga merupakan bulan purnama kedua yang terjadi dalam satu bulan dikenal sebagai supermoon biru. Supermoon seperti ini tidak mengikuti jadwal yang teratur dan terjadi setiap 10 tahun sekali. Menurut NASA, supermoon biru berikutnya akan terjadi pada bulan Januari serta Maret 2037. 3 tahun kemudian, pada tahun 2040, kita akan menyaksikan parade planet-planet ketika 5 planet di tata surya, Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, dan Saturnus akan berbaris. Tentu saja ini tidak akan menjadi garis lurus sempurna, tetapi tetap akan menjadi pemandangan yang cukup mengesankan. Beberapa planet seperti Venus dan Jupiter dapat diamati dengan jelas bahkan di kota-kota besar dan dengan mata telanjang. Tetapi selama parade planet, kamu akan dapat melihat lebih banyak lagi, jadi mungkin inilah saatnya untuk membeli teleskop. Supermoon paling terang di abad ke-21 akan terjadi pada tahun 2052. Masalahnya, orbit satelit alami kita ini tidak bulat sempurna. Bulan mengikuti jalur elips saat mengelilingi bumi, dan itulah sebabnya ada 2 titik-titik terdekat dengan bumi yang disebut perigee dan titik terjauh yang dikenal sebagai apogee. Pada tanggal 6 Desember 2052, kita akan melihat supermoon yang menakjubkan. Satelit kita akan berada pada jarak 356.000 km dari planet kita, sedikit lebih dekat dari biasanya. Pada tahun 2060, kita akan melihat komet bernama 15P atau Finlay. Komet ini akan menjadi salah satu komet terdekat yang mendekati planet kita dalam 100 tahun terakhir. Komet ini akan melintas pada jarak sekitar 5 juta kilometer, dan inilah masalahnya. Setiap kali komet mendekati matahari, komet akan memanas dan mulai memancarkan gas dan debu, sehingga tampak seperti bintang kecil. Berkat angin matahari, komet juga memiliki ekor yang indah dan panjang, dan semakin dekat komet dengan bumi, semakin terang komet itu terlihat di langit. Siap-siap ya untuk menyaksikan pertunjukan yang menakjubkan. Pada tahun 2084, sesuatu yang dikenal sebagai gerhana bumi akan terjadi, menjadi salah satu peristiwa paling menarik di abad ke-21. Sayangnya kita tidak akan bisa melihat pemandangan langit ini dari bumi, tentu saja, tapi kita mungkin bisa mengaguminya dari Mars. Selama peristiwa ini, bulan dan bumi akan berpapasan dengan matahari, tampak seperti siluet gelap. Peristiwa ini dikenal sebagai transit planet, yaitu peristiwa yang mirip dengan gerhana matahari, tapi dengan planet lain, bukan bulan. Pada tahun 2100, bagi kita yang masih berada di sini, bintang utara akan berada paling dekat dengan kutub langit utara. Para pelaut telah menggunakan bintang terkenal ini selama berabad-abad untuk mencari tahu di mana letak utara. Tapi hal yang paling lucu dari hal ini adalah bahwa bintang ini tidak sejajar sempurna dengan arah utara. Alasannya, bumi tidak memiliki sumbu yang tetap. Bumi berputar di angkasa seperti gasing raksasa dalam proses yang disebut presesi orbit. Itulah sebabnya bintang utara tidak tetap berada di tempat yang sama di langit. Dia bergerak perlahan tapi pasti. Tapi pada tanggal 24 Maret 2100, bintang kutub akhirnya akan muncul di atas utara planet kita. Setelah itu, bintang ini akan mulai bergerak menjauh lagi dan kembali lagi 26.000 tahun kemudian. Jadi seperti yang kamu lihat, ini akan menjadi peristiwa yang sangat langka. Peristiwa ini akan menjadi hadiah perpisahan dari bintang utara karena poros bumi terus bergerak dalam waktu sekitar 2000 tahun, bintang utara akan digantikan bintang lain yaitu Gamma Cepheus. Jadi pendekatan terdekat pada tahun 2100 akan menjadi yang terdekat dengan planet kita dalam waktu yang sangat lama.
Kuharap kamu sudah mencatat peristiwa astronomi paling menarik dalam 100 tahun ke depan ini ya. Yang paling keren adalah menyaksikan sebagian besar peristiwa astronomi tersebut. Kamu bahkan tidak perlu membeli teleskop. Peristiwa-peristiwa itu akan bisa kamu lihat dengan mata telanjang. Oh, lihat tuh!